Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teknik instrumentasi. Sebelumnya, Bang, siapa sih orang dengan wajah ganteng yang ada di Pulau Abang itu? Nah, itu adalah saya teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Benedictus Moruskio Radio. Biasanya saya dipanggil Areka. Saya adalah mahasiswa angkatan 25 em, dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi dan Fakultas Teknik Industri. NIM saya 125490083. Eh, Kenapa sih saya mengambil program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi? Sebenarnya pada saat saya memilih jurusan, saya cukup tertarik dengan program studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Jika di ITERA itu disingkatnya Rekinsa. Saya tertarik dengan Rekinsa ini karena nama jurusannya yang panjang. Jadi saya coba gali lebih dalam dan ternyata program studi Rekinsa ini eh, cukup bukan cukup ya, sangat baik menurut saya teman-teman karena program kerjanya dan ini juga masih bisa saya pahami karena sebenarnya saya ini mau mengambil eh, program studi teknik informatika di ITERA maupun Unila, cuman menurut saya peluang masuknya tuh masih sangat kecil teman-teman. Dan saya melihat program studi ini masih 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 bagus di saya dan tentunya eh, peluang kerjanya pun juga besar teman-teman. Baik, kita masuk ke materi presentasinya. Yang pertama itu pengantar, pengukur, dan instrumentasi di industri. Dan yang kedua, menyiapkan implementasi pemeliharaan peralatan. Dan yang ketiga, menyiapkan dan menginvestasikan instrumen drawing. Dan yang keempat, memasang dan melepas peralatan instrumentasi. Lalu yang kelima, memelihara peralatan instrumentasi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di era sekarang ini, kita ini sedang menghadapi tantangan revolusi 4.0. Di revolusi industri pertama itu revolusi satu terjadi pada abad ke-18 di mana mesin uap menggerakkan industri dan revolusi ini juga disebut dengan mekanisme. Di revolusi kedua ini terjadi pada abad ke-19 di mana tenaga listrik mengubah industri dan disebut juga sebagai elektrifikasi. Dan yang ketiga, revolusi ini terjadi pada abad ke-20, di mana komputer dan komponen-komponen semikonduktor mulai ditemukan, disebut juga otomasi. Di revolusi industri keempat, terjadi pada abad ke-21 sekarang, di mana sekarang ini disebut juga sebagai era cerdas, yang memungkinkan dunia terintegrasi melalui IoT, Big Data, dan berbagai macam services, disebut juga otonomi. Inti dari revolusi industri 4.0. Yang pertama itu semuanya serba online. Jadi teman-teman merasakan nggak kalau sekarang aja eh, semua itu serba online? Seperti membeli barang online atau bahkan uang pun sekarang sebagai mata tukar barang pun sekarang juga online ya. Nah, makanya ini disebut ekonomi digital karena uang sudah mulai dalam bentuk online, IoT, yang paling penting ini artificial intelligence atau AI. Eh, Saat saya menjadi mahasiswa, sebenarnya AI ini nggak bisa lepas dari saya karena mengerjakan tugas perlu AI, eh, kebingungan perlu AI. Jadi AI ini sangat penting bagi saya sebagai seorang mahasiswa dan juga ada big data, robotik, dan lain-lainnya. Baik, kita akan masuk ke pengenalan teknik instrumentasi.
Instrumentasi mempunyai peran penting dalam proses produksi di bidang industri, khususnya industri-industri yang menggunakan teknologi otomasi, di mana setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran, juga pengendalian variabel proses produksi guna mendapatkan produk yang diinginkan. Kesalahan kecil dalam instrumentasi dapat mengakibatkan kesalahan proses kontrol dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Definisi instrumentasi. Instrumentasi adalah ilmu, seni, dan teknologi yang berkaitan dengan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian variabel fisik dalam suatu sistem. Ini mencakup perancangan, pengembangan, pemasangan, dan pemeliharaan perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mengontrol proses. Kita lanjut teman-teman. Fungsi instrumentasi. Yang pertama, mengukur variabel listrik fisik seperti suhu, tekanan aliran. Yang kedua, mengontrol proses untuk menjaga kondisi pada nilai yang diinginkan. Yang ketiga, memonitor performa sistem secara real time untuk keamanan dan efisiensi. Dan yang keempat, mengautomasi operasi agar berjalan tanpa campur tangan manusia secara langsung. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Contoh pengukuran. Di sini ada contoh pengukuran. Yang pertama itu adalah suhu. Alat pengukurannya itu adalah termometer, contohnya mengukur suhu tubuh, misal ini 30 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah tekanan. Contoh alatnya itu pressure gauge, mengukur tekanan ban 32 PSI. Dan yang ketiga itu ada aliran. Contoh alatnya itu flow meter, mengukur laju air di pipa. Ini contohnya 10 liter per menit. Dan yang keempat itu adalah sensor. Alatnya itu sensor level. Sensor level mengukur ketinggian air dalam tangki. Dan yang terakhir itu ada kecepatan, speedometer. Seperti yang ada di motor, juga di mobil. Itu kan mengukur kecepatan mobil ataupun motor ya. Misal contoh di sini nih, 60 km per jam. Pengukuran. Ini ada alat ukur dalam bentuk meter, sensor, transducers, indikator, display, recorder, data loggers, dan data acquisition system. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya teman-teman. Faktor penting pengukuran. Yang pertama itu adalah akurasi. Ini penting teman-teman, di mana kedekatan hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Yang kedua adalah presisi, konsistensi, dan keterulangan hasil pengukuran berulang. Dan yang ketiga adalah kalibrasi, proses memverifikasi dan menyesuaikan akurasi alat ukur dengan standar. Yang keempat ini ada resolusi, perubahan terkecil yang dapat dideteksi oleh alat ukur. Yang kelima, rentang atau range, batas atas dan bawah nilai yang dapat diukur oleh alat. Kita lanjut. Metode pengukuran. Sini definisinya, metode pengukuran adalah cara, teknik, atau prosedur yang terdefinisi dari sistematis untuk menentukan nilai atau besaran dari suatu variabel. Contohnya seperti panjang, suhu, waktu, dengan menggunakan alat ukur yang spesifik, teman-teman. Oke, kita lanjut. Alat ukurnya, di sini contohnya tadi itu yang saya sebutkan, ada sebelumnya. Pressure gauge itu mengukur tekanan fluida dalam pipa atau tangki. Ada juga thermocouple atau sensor untuk mengukur suhu dalam furnace atau reaktor. Ada juga ini flow meter, memantau laju aliran cairan atau gas. Dan yang keempat, ada level sensor, tadi juga sudah dibahas teman-teman, mendeteksi ketinggian material dalam silo atau tangki. Dan yang terakhir ada PLC, Programmable Logic Controller, sebagai otak untuk mengontrol. Nah, teman-teman, proses berdasarkan input sensor. Oke, itu adalah contoh-contoh alat ukur. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Satuan pengukuran. Satuan pengukuran adalah standar yang ditetapkan untuk mengukur dan menyatakan besaran suatu variabel fisik seperti panjang, massa, waktu secara kuantitatif, sehingga
hasil pengukuran dapat konsisten dan dipahami secara universal. Satuan pengukuran digunakan untuk menyatakan nilai kuantitatif suatu besaran secara standar, konsisten, dan dapat dipahami secara universal sehingga memudahkan komunikasi, perdagangan, rekayasa, dan penelitian. Jadi tanpa adanya satuan pengukuran nih teman-teman, eh, kita ini nggak dapat memahami apa pengukuran yang tepat. Makanya satuan pengukuran ini penting untuk dapat dipahami secara universal sehingga memudahkan ini tadi, komunikasi, perdagangan, rekayasa, juga penelitian. Sini ada satuan pengukuran, contohnya adalah panjang dalam bentuk m atau meter, sentimeter, ini cm, lalu yang kedua adalah suhu, Celsius. Contohnya adalah derajat Celsius. Misal tubuh saya ini sekarang saat ini panasnya hanya contoh saja teman-teman 27 derajat. Jadi di sini tulisannya kita 27 derajat Celcius. Ada juga Kelvin. Ini simbolnya adalah K. Tekanan. Tekanan ini adalah bar dan juga Pascal. Simbolnya adalah PA. Aliran ini digunakan liter per menit. Simbolnya L per min. Listrik, volt. Simbolnya adalah V dan juga ampere. Simbolnya adalah A. Satuan pengukuran. Nah, di sini adalah satuan pengukurannya teman-teman. Kita ada besaran. Contoh dari besaran ini. Maaf kalau kurang rapi. Ini adalah panjang. Dan satuannya meter. Simbolnya itu M. Lalu besarannya massa. Satuannya kilogram. Simbolnya kg. Besaran waktu. Satuannya sekon. Simbolnya S. Besaran suhu. Satuannya Kelvin, simbolnya K. Dan besaran arus listrik. Satuannya ampere, simbolnya A. Tadi juga sudah kita bahas ya teman-teman. Besaran intensitas cahaya, satuannya kandela, simbolnya CD. Lalu ada juga jumlah zat, mol, satuannya. Dan simbolnya adalah mol juga. Kita lanjut. Standar pengukuran. Standar pengukuran measurable standar. Measurable standar, acuan yang ditetapkan secara resmi untuk memastikan kebenaran dan konsistensi hasil pengukuran. Yang pertama itu adalah standar kerja, working standard. Alat ukur yang digunakan sehari-hari di lapangan atau laboratorium yang telah dikalibrasi terhadap standar yang lebih tinggi. Lalu kita selanjutnya adalah standar internasional. International standard. Standar yang ditetapkan oleh organisasi internasional seperti BIPM atau ISO sebagai acuan global. Contohnya, Sistem Satuan Internasional atau SI. Standar nasional. Nasional standar. Standar yang diakui dan dikelola oleh lembaga meteorologi suatu negara. Contohnya SNI di Indonesia, NIST di AS. Pasti teman-teman juga sering melihat contoh dari barang-barang SNI di sekitar kalian. Contoh saja yang saat ini terdekat dengan saya adalah helm yang SNI. Lanjut, itu adalah standar ketelusuran, traceability, kemampuan untuk menghubungkan hasil pengukuran ke standar referensi yang lebih tinggi, nasional atau internasional, melalui rantai kalibrasi yang terdokumentasi. Singkatnya, standar menjamin pengukuran akurat, konsisten, dan diakui secara global. Kita lanjut. Blok diagram sistem pengukuran. Ini adalah contoh blok diagramnya. Yang pertama itu sensor. Sensor ini mengubah besaran fisik menjadi sinyal yang lainnya. Lalu lanjutkan ke sinyal listrik. Karena tadi sensor ini sudah mengubah ke sinyal lain, lanjutkan ke sinyal listrik, sinyal condition,
conditioning, memperkuat, menyaring, dan mengubah sinyal. Lalu diubah jadi menjadi sinyal yang layak diukur. Display atau recorder menampilkan atau mencatat hasil. Seperti itu, teman-teman. Akurasi. Definisinya di sini ada akurasi adalah tingkat kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya, nilai referensi atau standar. Biasanya akurasi dinyatakan dalam bentuk persen atau juga error. Presisi. Presisi adalah tingkatan konsistensi dan keterulangan dari serangkaian hasil pengukuran yang menunjukkan seberapa dekat hasil-hasil tersebut satu sama lain. Presisi, kita lanjut lagi. Oh, ternyata sudah habis, teman-teman. Sebenarnya masih ada lanjutan dari pembahasan ini, masih panjang, teman-teman. Cuman karena durasi atau waktu yang terlalu panjang nanti malah membuat teman-teman kesulitan memahami materinya. Jadi kita cukupkan dulu untuk sesi pertamanya. Nanti kita akan ada materi selanjutnya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu dan materi selanjutnya akan saya lanjutkan di lain hari, teman-teman. Untuk sekarang kita bahas dulu sampai tadi ini presisi. Maaf. Sampai presisi, dan nanti saya akan kembali melanjutkan materinya. Sekian materi penjelasan dari saya. Jika saya mengucapkan salah kata, saya meminta maaf. Dengan ini, terima kasih bagi teman-teman sudah menonton dan juga mensupport saya. Terima kasih, teman-teman. Sampai bertemu lagi.